Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong saya. Ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya? Terlalu membela Novi. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Awal itu Bang Densu itu sudah menawarkan untuk dimasukin ke dalam rekeningnya yayasan itu. Namun Agus yang meminta agar dimasukkan ke dalam rekening Agus. Itu mungkin yang belum saya sampaikan pada saat stasiun live. Sehingga untuk meluruskan, tadi belum saya sampaikan, sehingga untuk menghindari adanya multitafsir di masyarakat, sehingga itu perlu saya tambahkan. Itulah yang sebenarnya. Oh, kemarin terakhir yang di Densu itu kan gua bilang ada ya udah mengaku salah, udah selesai. Iya, justru itu kita tuh di Bang Densu itu sebenarnya udah kelar ya, Yang udah diaku clear. salah apa tuh? Yang dioki salah di depan Densu itu apa tuh? Idenya? Di masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai gitu aja. Kan udah tuh, clear. Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin di sama Mbak Novi, Mbak Novi maaf, sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Milik yayasan dong kalau gitu. Saya tidak tahu adakah perjanjian Nah, tulis? artinya nggak bisa kayak gitu konsepnya. Pada prinsipnya adalah berarti salah dari pertamanya. Kenapa dari pertama ketika di Denny Sumargo kenapa langsung dipublish nomor akunnya si Agus tersebut? Harusnya rekening yayasan. Itu salahnya di situ. Ya, itu ketika betul. sudah masuk ke Agus, ya sudah itu memang didonasikan untuk Agus pribadi. Mau dia uangnya buat bayar pinjol, bayar judi, bayar apa itu hak dia. Ya udah. Saya kan dokter, bikin cat kotor. Mulutnya aja diperbaiki. Orang sekolah tinggi terkenal, mulut ngejaga gitu. Tai apa? Itu kan nggak bagus. Oke. Santai aja, kamu Den. Ngomong kayak apa? Sekolahin mulutnya nanti. saya menikmati kesedihan bahwa ada orang yang sudah ditolong melaporkan orang yang menolong. Itu aja. Bahwa sekarang kalau misalkan saya tadi waktu di luar ya sebelum masuk ke sini saya berpikir bahwa gini, ini kan kasus terus melebar ya. Saya nggak paham bahwa tiba-tiba dituduhkan narkoba. Pada saat sudah tes urin, udah tes rambut kemarin, tiba-tiba muncul lagi yang baru urusan mobil. Padahal kasusnya sudah di SP3. Sekarang lawyernya dituduh seperti ini. Kan nggak ada masalah aja kan? Hak setiap orang untuk cari sensasi kan? Oke, kita nggak ngomongin perasaan Mas dulu ya. Saya mau nanya tentang fakta yang tadi, dituding menikmati. Bagian dituding menikmati apa yang masalah tuh Mas kira-kira? Karena ini kan kalau dituding menikmati ada uang berarti ada angka, ada fakta. Ya itu buktikan aja, ada nggak mutasi rekening korannya? Itu waktu Novi datang ke Bandung, saya yang bayar itu restorannya. Jadi pakai uang pribadi. Iya, saya tuh donatur Pak. Ini saya buka aja, karena di waktu di preskon itu saya dipanggil oleh Novi dan oleh timnya. Itu ada salah satu donatur kita juga gitu. Jadi saya yang keluar duit ya Bang Farhad, bukan saya yang nerima duit. Dan itu boleh dicek tuh mutasi rekening koran. Ini bentuk kemanusiaan ya. Jadi asumsi dituding menikmati itu ketika makan di restoran dibayarin gitu maksudnya? Enggak, saya nggak tahu nih. Saya yang bayar kok. Iya. Oke. Yang disebut menikmati artinya kan saya menikmati uang dari donasi kan. Itu jauh Pak. Dia datang ke Bandung, saya yang bayar kok. Gitulah peribahasanya. Dan saya kasih tahu gini ya. Saya ada bukti ya. Saya ada bukti tapi saya tidak bisa tampilkan di sini. Saya tidak mau mendahului Novi ya. Oke. Bukan yayasan yang menghidupi Novi, tapi Novi yang menghidupi yayasan. Itu aja gambarannya. Novi, saya cerita aja sedikit, terlepas daripada saya lawyer Novi atau bukan ya. Ini dari hati ya. Novi orang yang baik dan hatinya tulus, itu aja. Ya nanti kita kasih. Tapi ini anak saya mungkin depresi karena ada pengancaman. Mbak Novi bilang anak saya kalau nggak mutasi segera akan dilaporkan ke Dinsos atau akan diviralkan. Itu sebenarnya jadi ujakan netizen. Baik. Ada pesan buat Mbak Novi mungkin? Ada pesan buat Mbak Novi? Ya pesannya terima kasih untuk semuanya. Terakhir komunikasi sama Novi kapan enggak? Kalau saya jujur memang nggak pernah komunikasi karena saya nggak punya nomor HP. Dan Bang Densu sudah telepon saya menyampaikan terjadinya seperti ini dan dia berjanji akan membayar uang yang saya pakai. Itu janji Bang Densu terhadap saya.
Bang Densu yang akan membayar uang yang saya pakai. Berarti Bu Wawa nggak setuju? Yang 95 juta. Mau dibayarin Bang Densu? Dia bilangnya begitu sama saya. Karena Bang Densu sempat telepon sangat menyesalkan kenapa ini semua terjadi. Karena ini di luar kendali saya, di luar kemauan saya. Saya juga nggak mau ya kayak gini. Saya pengennya damai, saya pengennya adem. Ya saya fokus ngobatin si Agus, itu aja. Berarti Bu Wawa nggak setuju kalau Bang Densu dibilang biang kerok? Oh nggak setuju, Bang Densu bukan. Kalau mungkin ya terjadinya itu karena hujatan netizen juga. Saya juga nggak tahu ya kalau masalah itu ya. Bukan Tapi kok masalah Bang saya. Farhad sendiri mau ngelaporin Bang Densu gimana? Kembali ke Bang Farhad, saya nggak tahu. Ibu nggak berusaha untuk menahankan Bang Farhad untuk Dia kuasa supaya hukum saya. Saya nggak ikut campur. Kondisi aku sebenarnya sih kadang stabil, kadang ya begitu. Kemarin banyak yang bilang dia nggak buta. Itu fitnah loh ya. Itu sangat fitnah. Karena 5 dokter sudah menyatakan Mas Agus itu sudah buta permanen. Kalau untuk saya sumpah, saya berani sumpah Mas Agus memang buta, bukan pura-pura buta. Kasihan loh, coba kalau kalian di posisi Mas Agus dihujat, terus dibilang nggak buta gimana? Hati manusia itu sama ya. Cobalah netizen yang baik hati. Awal itu Bang Densu itu sudah menawarkan untuk dimasukin ke dalam rekeningnya yayasan itu. Namun Agus yang meminta agar dimasukkan ke dalam rekening Agus. Itu mungkin yang belum saya sampaikan pada saat stasiun live. Sehingga untuk meluruskan, gue tadi belum saya sampaikan, sehingga untuk menghindari adanya multitafsir di masyarakat, sehingga itu perlu saya tambahkan. Itulah yang sebenarnya. Boleh pertanyaannya? Cara Tenovi kan saya rasa Tenovi sangat fair, bahwa Tenovi dituduh saat itu contohnya misalkan pengguna narkoba. Yang Tenovi lakukan adalah Tenovi tes urin, setelah itu Tenovi ada cek rambutnya kan, yaitu Tenovi menurut saya sangat fair. Itu yang mungkin caranya. Ya kalau ada yang dituduhkan tinggal dibuktikan aja kan. Sebenarnya beban pembuktian itu kepada yang menuduh kan. Siapa yang menuduh dia yang membuktikan seharusnya kan. Tapi karena mungkin Tenovi adalah orang yang menurut saya sangat fair, ya maka Tenovi juga membuktikan juga gitu apa yang dituduhkannya tidak benar gitu. Berarti Tenovi ini misalnya kalau misalkan ada tudingan yang mungkin tidak mengenakan untuk ke Tenovi, atau berarti dia ini bisa dibilang udah siap apapun, mungkin salah satunya tentang audit itu ya? Oh iya dong, Tenovi itu siap untuk yayasannya dilakukan audit. Karena memang yang saya waktu itu lihat pun, ini saya secara pribadi ya, itu uangnya dalam keadaan utuh kok, tidak dipergunakan lain selain daripada pada saat itu permintaan Agus untuk pengobatan mata. Saat itu yang ditagihkan berbentuk bill dari pihak Agus, berbentuk tagihan rumah sakit dan langsung di-reimburse atau dibayarkan oleh pihak yayasan. Setelah itu relevan ya, kan tidak artinya segala hal yang tidak berkaitan dengan kasus ini menjadi beban pembuktian bagi Tenovi gitu kan. Itu secara logika umumnya lah. Nah ini kan yang terbaru hari ini Agus beserta kuasa hukumnya akan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait sebagai pelapor ya. Ini gimana sih, seperti apa nih? Itu memang tahap kepolisian yang seperti itu. Kalau kita melapor, pada saat itu kita pertama-tama konsul dulu Treskrim, setelah itu diterima laporan polisinya, ya nanti kita tunggu panggilan untuk diminta keterangan sebagai saksi atau sebagai pelapor gitu kan. Berarti jika ada nantinya panggilan sebagai Saksi. pelapor saksi ataupun Tenovi dipanggil, berarti sudah siap ya? Oh ya tentunya siap dong. Berarti Berarti kan ini kan ada tentang penggelapan juga yang dituduhkan oleh pihak Agus ke Tenovi gitu. Mungkin Bang dari pihak Abang sebagai tim kuasa hukum dari Tenovi, langkahnya seperti apa sih Bang? Akankah nanti benar-benar itu tuduhan tersebut benar-benar bisa maksudnya mengirimkan Tenovi, atau memang itu nggak benar, kita ada bukti semua itu gimana? Ya yang disebut penggelapan itu, kalau misalnya kita bicara penggelapan, kita mengacu kepada Undang-Undang Pasal 372 KUH Pidana. Itu ada unsurnya tuh. Itu kan hukum itu kan kita Kisruh uang donasi Agus, korban penyiraman air keras masih terus berlanjut hingga melibatkan beberapa orang lainnya. Salah satunya adalah Denny Sumargo. Denny Sumargo diketahui merupakan seorang konten kreator, pemilik kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Denny juga sempat mengundang Agus hingga Novi, kedua pihak yang berseteru. Selain itu, melalui podcast Denny pula, donasi 1 miliar Agus Salim tersebut ada.
Awalnya Farhad Abbas sempat mengecam Denny Sumargo dan Novi yang dikatakan mempermalukan menurutnya. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, Farhad Abbas kali ini mengatakan bahwa sebenarnya Denny membela Agus dan menyalahkan Pratiwi Novianti alias Novi. Farhad juga berujar bahwa Denny Sumargo turut mempertanyakan posisi Novi yang menggalang donasi untuk Agus Salim. Selain itu, Denny juga diklaim tidak akan membantu Novi jika terjadi audit yayasan. Sebagai informasi, audit yayasan merupakan proses pengujian kredibilitas dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Menanggapi pernyataan Farhad tersebut, Denny menggunakan akun TikTok pribadi miliknya berkomentar dengan kata kasar dan emotikon tertawa. Yang pegang Mas Agus. Berarti dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk makan apa Mas Agus saya yang tanggung. Kalau untuk makan untuk kedua orang tuanya juga, untuk Elmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman katanya. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana? Sudah sebeli. Kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi dari donasi, padahal donasi kita udah nggak pegang sama sekali. 1,3 sudah ditenor. Artinya dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. AC-nya yang biasa yang penting dingin. Bu, kemarin terakhir yang di DNV itu kan Bu bilang ada ya udah mengaku salah, udah selesai. Iya, justru itu kita tuh di Bang Desu itu sebenarnya udah kelar ya, Yang diaku salah apa tuh? Bu? Yang diaku salah di depan DNV itu apa tuh? Di masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai itu aja. Kan udah clear. Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000 udah kita balikin. Yang kemarin sama Mbak Novi Mbak Novi maaf, sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi, karena saya lebih fokus ke Agus, karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik ke rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep dirawat pun saya yang, karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Bu, boleh lihat ini dong Bu, yang Republik ini memang mengatur kita untuk bisa lapor polisi, tetapi orang yang dilaporkan polisi ya tentu punya hak yang sama ketika laporannya tidak diterima atau di SP3. Ya, itu nggak usah saya ajarkan ya, karena rekan-rekan di sana pada sekolah dan kita sama-sama pernah magang di senior-senior kita. Jadi kita sama-sama punya tugas membela klien kita sebagai penegak hukum, kita sebagai orang yang diminta untuk membantu, tetapi ingat ada batasan-batasannya di mana kita tidak identik dengan klien kita. Itu aja. Salam advokat buat kawan-kawan yang ada di sana. Mantap.